Rasa penasaran membuat Abdi datang ke daerah Legok Jawa, Cimerak, Pangandaran untuk ikut mengetahui proses pembuatan minyak kelentik. Sebelum diproses, kelapa dicuci terlebih dahulu. Kelapa dicuci hingga benar-benar bersih. Ini agar nantinya minyak lebih tahan lama dan tidak berbau. Pak, ambil lembut yos. Mau jahit itu di dia. Buka hula itu sendalannya. Sekali membuat minyak, kelapa yang dibutuhkan 100 hingga 200 butir kelapa. Untuk membuat 15 hingga 20 liter minyak kelentik. Wah, banyak pisan ya. Kebayang si bapak sendirian setiap hari begini, mana kelapanya meniberat pisan. Sehat terus ya pak. Mohon pak. So tuh hayu pak. Kalau batu gitunya. Setelah bersih, kelapa langsung diparut menggunakan mesin. Kalau diparut manual, bisa seminggu atuh ya baru selesai. Mohon pak. Iya, mohon pak. Si ibu menilihai pisan marut kelapanya. Hati-hati ya bu, kayaknya tajam pisan itu mesin parutnya. Bu, hoyong iya bu, ngebian marut. Kumaha bu carana bu? Wah, tadi lihat si ibu meni enak pisan kayaknya. Kok kalau Abdi mah mending ngeri ya. Atos punya, atos minum. Karena kemana? Kan itu, mohon bu. Iya. Setelah diparut, kelapa pun diperas untuk diambil santannya. Ini juga dilakukan menggunakan mesin. Santan yang digunakan untuk membuat minyak kelentik menggunakan santan yang cukup kental. Santan disaring agar benar-benar hanya air santan saja, tanpa ada ampas kelapa yang ikut untuk proses membuat minyak. Ayo nah di kia pak. Kapan supaya kamu angin. Oh, itu mampetnya. Oh, mampet mah. Jadi cara-cara kita. Oh, terus itu digolakeun ya. Oh, ditahan deui. Tuh, kalau nggak disaring, akan banyak nih ampas kelapa yang ikut ke bawah di santan. Bu, ya kemana kan bu? Lebetkan langsung. Lalu santan dimasak di atas penggorengan. Wah, wajannya meni besar pisan, Santan harus terus diaduk agar lebih merata panas yang didapat oleh santan dan mempercepat proses pemasakan. Proses pembuatan minyak kelentik yang memakan waktu. Santan dimasak hingga menggumpal dan terpisah antara minyak dan seampas santan. Biasanya proses ini memakan waktu 3 hingga 5 jam, tergantung api dan juga banyaknya santan yang diproses. Aroma wangi dari rebusan santan membuat Abdi betah nih memasak santan. Bu, tapi caliknya udah canggul atau ya 2 jam kieu mah. Nah, kieunya aduh enakeun. Nah, minyak kelentiknya mulai terlihat dan mulai terpisah oleh ampas santan. Kini tinggal memisahkan gumpalan atau ampas dengan minyak dengan cara menyaringnya. Nah, ini nih hasilnya nih, namanya galendo. Yang udah dipisahin dari minyaknya. Nah, ini nih. Tuh. Masih panas. Bu, kebiannya tenan-tenan. Kita cobain ya. Gurih, cuman masih banyak minyaknya nih. Nah, nanti habis dari sini lanjut di mesin pres biar minyaknya bersih semua. Untuk ampas dari santannya, biasanya masih banyak mengandung minyak kelentik. Dan bapak biasanya memeras dengan cara dipres agar mendapatkan minyaknya. Ya pak, lebatkan ya. Oh ya, ampas dari santan yang dipres biasa disebut galendo dan bisa dijadikan masakan yang cukup menggugah selera. Nah, kali ini nih aku mau masak 2 masakan sekaligus. Ada kue lapis sama dage punya larasnya. Masak bareng Biro sama Teh Naya. Ayah. Hari ini Abdi bikin kue lokal yang sudah jarang dijual di pasar. Tugas Abdi untuk marut kelapa untuk dibuat santan. Bu Iroh membuat bahan pewarna alaminya. Kalau Teh Naya membuat adonan kuenya. Bahannya cukup mudah nih. Campurkan tepung tapioka dan juga tepung beras di dalam wadah.
Aduk hingga tercampur rata. Campur tuh celahnya. Atau ini kibrik-kibrik. Oh nya, tidak aura-auranya kemana-mana. Aduh, meni ketahuan pisan, euy, abdi mah jarang marut nih. Kata mahara jatuh Bu. Aduh, ini juga si ibu meni jahil pisan, euy. Gak akan selesai dah ini mah marutnya. Ini buat kuenya pada bercanda terus, euy. Jadi nggak berasa capek bikinnya. Setelah selesai, kelapa langsung dijadikan santan dan langsung dimasak bersama gula. Terus diputer-puter. Kia. Ini terpecah. Aduh, ini sampai kapan abdi harus aduk santannya? Walaupun cuaca nggak terlalu terik, tapi kalau di depan tungku gini lama-lama mah abdi bisa matang juga nih. Itu selarut Bu, gulana. Mohon atas angkat. Angkat tuhnya langsung. Ayo teh. Panas. Setelah santan tidak terlalu panas, campurkan pada tepung sambil diaduk hingga encer. Usahakan tidak ada tepung yang menggumpal ya. Jadi tepung harus benar-benar larut dan menyatu dengan santan. Bu, eta nah kue teh dicengekan. Lada tuh. Kapan ieu mah sanes kanggokan aku we. Terus kanggo naon? Gede ngadamel dage. Oh, sugan teh dicengekan eta kue. Aduh, lagian si ibu mah malah nyambi buat yang lain. Ini juga kuenya belum jadi. Setelah adonan jadi dan tercampur dengan rata, tinggal dibagi menjadi 3 bagian. Dan 2 bagian diberi pewarna alami yang tadi ibu buat. Setelah warna tercampur rata, adonan didiamkan terlebih dahulu. Selagi mendiamkan adonan, ibu mengajak abdi untuk membuat dage nih. Nah, iya atas Bu. Ya. Atas rata ini nak. Sama Bu. Iya, godogan tuh saya ngagolak. Oh iya. Nanti orang godogannya. Hayo, ada yang tahu nggak dage itu apa? Jadi, dage adalah salah satu makanan yang terbuat dari galendo atau ampas dari minyak kelentik. Kalau buat para orang tua di Pangandaran, nama makanan ini mah udah sangat terkenal. Buatnya juga nggak sulit nih. Ada bumbu-bumbu yang tadi ibu haluskan. Bahannya terdiri dari cabai, cikur, dan juga garam. Ini direndo hingga halus ya. Galendo direbus hingga minyak pada galendo lepas. Kalau pada pembuatan dage ini dinamakan pencucian galendo. Setelah dirasa tidak ada minyak, galendo diangkat dan ditiriskan. Bu. Sandapnya kan dinya nya. Sasaina tah ngucur tah. Oh. Selagi menunggu air turun pada galendo yang telah direbus, masukkan cetakan kue yang telah diolesi minyak kelentik pada panci. Diolesi minyak agar nanti lebih mudah saat melepas kue dari cetakan. Setelah panas, masukkan salah satu adonan ke dalam cetakan. Ini harus dilakukan satu-satu ya. Jadi setelah dimasukkan, tunggu hingga adonan mengeras. Baru dapat dimasukkan adonan lainnya dalam satu cetakan agar warna tidak tercampur. Wah, ini mah bahannya mudah, tapi prosesnya meni sulit pisan, euy. Selagi Abdi dan Teh Naya memasak kue, ibu sibuk mengolah galendo menjadi dage. Sebenarnya, galendo yang telah dicuci harusnya didiamkan dulu selama 1 hari agar minyak pada galendo benar-benar hilang dan tekstur pada galendo saat dibuat dage lebih bagus. Tapi jika tidak sabar, seperti Abdi, ya bisa sajalah. Campurkan galendo dengan bumbu yang telah dihaluskan. Setelah tercampur rata, bungkus galendo yang telah dicampur bumbu dengan daun pisang. Tambahkan daun salam, lalu bungkus dengan rapi agar tidak keluar saat dikukus nanti. Kini dage tinggal mengantri untuk dikukus. Hebat euy, Ibu Iroh bikin dage sendiri tanpa dibantu. Ah, atas ieu mah. Mas mangkalnya tuh, terus. Angkat. Iya, angkat teh. Kebetulan nih kue lapis yang Abdi kukus bareng sama Teh Naya juga sudah matang. Jadi bisa diangkat dan dagenya bisa langsung dikukus. Ya tolong iya kan. Oh, nya kukus deui punya. Wah, mantep nih. Sekali kerja bisa dapat 2 masakan. Udah gak sabar nih mau makan dua-duanya.
Akhirnya dagingnya juga matang nih. Dua masakan dengan dua bentuk dan rasa yang berbeda siap disantap. Dage cocoknya dimakan sama nasi hangat nih. Pasti raos pisan. Walau nggak ada tambahan lauk yang lain, gurih dari dage dicampur bumbu khas Indonesia ini menikmat pisan. Aduh, ini enak banget. Dagingnya tuh teksturnya lembut kayak tahu, cuman ini jauh lebih gurih daripada tahu. Tuh. Ada pedes-pedesnya lagi. Nah, sekarang kita nyobain kue lapisnya nih. Tuh. Aduh, ini lebih mantep nih. Manis, lembut. Wah, ini perpaduan pas nih. Makan dage pakai nasi, terakhir makan ini. Awas ini, Bu. Di daerah lain banyak nama makanan dengan nama dage, namun mempunyai bahan dasar yang berbeda. Ini mah jadi pengalaman abdi yang tak terlupakan. Makanan zaman dulu yang masih eksis sampai sekarang, plus tahu proses cara bikinnya. Wih, mantap euy. Paling enak kalau sore-sore sendu seperti ini, kita jalan-jalan di sekitar muara sungai sambil menikmati angin yang berembus dan alam yang masih asri. Ada rame-rame apa tuh di muara sungai? Kayaknya para remaja itu bukan lagi berenang deh. Dek, lagi cari apa? Cari Kami melo Di sungai daerah Pedamaran tidak hanya ada ikan, ada pula kerang-kerang sungai yang hidup. Salah satunya kerang kijing. Kijing merupakan jenis kerang air tawar yang biasanya hidup di pasir sungai, setu, maupun perairan dekat sawah. Karena hidupnya di dalam pasir, maka kerang kijing akan lebih mudah ditemukan jika berada di sungai maupun danau yang sedang surut. Kebetulan di Pedamaran masih masuk musim kemarau, jadi muara sungainya sedang surut. Pastinya akan lebih mudah mencari kijingnya. Ayo teman-teman semua, semangat buat cari kerang kijingnya ya. Tuh lihat, kerang kijing di sini besar-besar ya. Kijing sangat suka mengendap di dasar sungai yang berpasir maupun tanah yang berlumpur seperti danau, setu, maupun muara sungai. Nah, anak negeri, ini adalah kerang yang kita cari tadi. Ini kijing yang lumayan besar-besar banget. Ini bisa kamu cari di danau ataupun di dasar sungai. Kira-kira kita mau olah jadi apa? Ikutin terus. Kayaknya sudah cukup nih, kita ambil kerang kijingnya. Kalau begini, tinggal kita olah saja. Apa kabar Wong Kito Galon? Nah, ini dia kerang kijing yang tadi kita sudah tangkap di sungai. Kira-kira kita mau olah menjadi makanan khas daerah ya, Pedamaran. Kira-kira kita mau masak apa? Kerang kijing sambal calo. Langsung aja kita masak. Aku rebus dulu Bu ya. Yang pertama kita olah tentunya kerang kijingnya dulu. Kerang kijing yang sudah dibersihkan kita rebus dengan air yang mendidih. Proses perebusan ini boleh dibilang tahapan paling penting karena menentukan rasa dan tekstur dari kerang kijingnya nanti. Nah anak negeri, untuk menghilangkan bau amis dari kerang kijing ini dan agar memudahkan kerang kijing ini terbuka, kita masukin batang serai dan sedikit garam. Untuk menghilangkan amis, kita tambahkan batang serai secukupnya. Pada saat perebusan jangan lupa dikasih garam dan bumbu penyedap lainnya, biar kerang kijingnya terasa lebih enak dan gurih tentunya. Rebus kerang kijingnya hingga benar-benar matang. Nah, kalau kerang kijingnya sedikit, biasanya waktu perebusannya lebih cepat ya. Beda halnya kalau kerang kijing yang dipakai ada banyak. Pastinya proses perebusannya jadi lebih lama ya. Sambil nunggu matang, kita siapkan bumbu dasar dan bumbu pelengkapnya. Untuk kerang kijing sambal caluk, biasanya ada tambahan jagung, kentang, labu sayur, dan tomat merah. Semua sayuran tadi kita potong ya. Mau besar atau kecil tergantung selera. Kalau yang kita bikin memang potongannya agak besar-besar ya. Tanda kerang kijingnya matang bisa kita lihat ketika cangkangnya sudah mulai terbuka kayak gini. Kalau sudah terbuka cangkangnya, langsung deh kita angkat.
Selanjutnya baru kita pisahkan daging kerang dengan cangkang kerangnya. Sebelum diolah, kita bersihkan daging kerang kijingnya dari sisa-sisa pasir yang masih menempel. Kalau sudah bersih seperti ini, baru deh bisa kita olah. Sebentar, kayaknya ada yang kelupaan nih. Oh iya, kita belum bikin bumbu sambalnya. Yang namanya sambal pasti pedas dan banyak menggunakan cabai merah ya. Yang kita gunakan cabai keriting merah, namun bisa diganti juga dengan cabai rawit merah maupun cabai domba yang mempunyai rasa lebih pedas. Ini dia, bumbu sambalnya sudah jadi. Langsung saja kita tumis. Caluk dalam bahasa Sumatera Selatan berarti terasi. Jadi jangan lupa tambahkan terasi yang sudah dihancurkan ke dalam tumisan sambal ini. Jangan lupa nih tambahin air. Boleh. Oke. Setelah kita tambahkan air, baru masukkan potongan sayur seperti jagung, kentang, dan juga labu sayur. Kentangnya memang harus dimasak di awal ya, soalnya tekstur kentangnya keras, sehingga perlu waktu yang cukup lama agar tekstur ketiga sayur itu menjadi lebih lunak. Nah, kalau sudah lunak, baru deh kita tambahkan daging kerang kijing yang sudah direbus tadi. Aduk sampai bumbunya meresap ke dalam kerang kijing dan sayurannya. Kalau sudah kayak gini, tinggal disajikan deh. Kerang kijing sambal caluknya sudah jadi di anak negeri. Sekilas sih kayaknya tidak pedas ya. Daripada berandai-andai, mendingan langsung saja kita cobain biar tahu rasanya pedas atau tidak. Wah, setelah dicoba satu suapan, ternyata rasanya pedas juga ya. Kelihatannya sih kayak nggak pedas ya, soalnya warnanya tidak terlalu merah. Tapi pas sudah masuk mulut, baru terasa pedasnya. Karena ini ada terasinya, jadi rasanya lebih gurih dan rasanya mirip seperti sambal terasi, namun ada tambahan kerang kijingnya. Selain rasanya yang enak dan unik, ini juga punya manfaat untuk tubuh karena mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk tubuh dan kesehatan otak. Yuk, makan lagi. Ternyata rasa kerang kijing hampir sama dengan kerang hijau dari laut. Bedanya kerang kijing ini dagingnya lebih besar daripada kerang hijau yang tinggal di laut. Yan, Ya. itu kijingnya masih banyak banget. Enaknya dibikin apa ya? Tenang Bu, tenang. Kita bakalan buat olahan makanan khas Pedamaran lagi, yaitu... Penasaran Bu? Penasaran? Aku juga penasaran, tapi bercanda. Kita bakalan buat kijing bakar khas Pedamaran. Karena kerang kijing yang matang masih ada, jadi kita nggak usah rebus kerang kijingnya lagi. Kerang kijing yang sudah direbus ini tinggal kita pisahkan antara daging dan cangkangnya. Rendam dan bersihkan daging kerang kijingnya dengan air hangat. Eits, cangkang kerangnya jangan dibuang ya, soalnya nanti kita mau pakai kembali cangkangnya. Sekarang kita bikin bumbu dasarnya dulu. Berbeda dengan olahan sebelumnya, kalau bumbu makanan ini tidak memakai terasi sama sekali. Untuk bumbunya hampir sama. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai merah tentunya. Yang bikin beda ada tambahan tomat merah dan juga kunyit ya. Setelah diberikan garam, bahan-bahan tadi kita ulek sampai halus. Ayo Bu, semangat nguleknya. Ini nih yang bikin beda lagi. Bahan pelengkapnya. Kerang kijing bakar Pedamaran ini menggunakan belimbing wulu atau lebih dikenal dengan belimbing sahur. Selain belimbing wulu, ada pula timun dan tomat cengkudiro atau tomat cherry. Semua bahan-bahan tadi kita potong kecil-kecil ya. Bumbu yang sudah dihaluskan tadi kita tumis. Tumis sampai aromanya keluar. Kalau sudah, baru tambahkan daging kerang kijing yang sudah dibersihkan tadi. Biar rasanya makin lemak, kita tambahkan juga saus tiram. Diaduk sebentar sampai bumbunya meresap ke dalam daging kerang kijingnya. Sambil diaduk, tambahkan potongan tomat cungkediro atau tomat cherry-nya. Selanjutnya, tambahkan air secukupnya. Dan terakhir, baru masukkan timun yang sudah dipotong kecil. Nah, kerang kijing ini tidak dimasak sampai matang ya. Karena proses pematangannya nanti dengan cara dibakar dengan menggunakan cangkang kerang kijingnya. Nah, anak negeri, cangkangnya nggak akan kita buang karena ini menjadi salah satu ciri khas dari kijing bakar khas Pedamaran.
Daging kerang kijing yang sudah dimasak tadi kita masukkan ke dalam cangkang kerang yang sudah dibersihkan. Jangan terlalu banyak ya, nanti ketika dimasak daging kerangnya tidak cukup matang. Setelah semua ditaruh di cangkang, baru deh kita bakar kerang kijingnya dengan menggunakan api unggun. Tuh lihat, daging kerang kijingnya sudah hampir matang. Melihat dibakar kayak gini saja sudah bikin ngiler ya anak negeri. Hahaha, membakar dengan cangkang kerang ini aman ya, soalnya cangkang hanya dijadikan media untuk memanaskan kerang kijingnya. Jadi nggak langsung bersentuhan dengan apinya. Asik, sudah jadi nih kijing bakar khas Pedamaran. Rasanya juara. Kalau kata orang Sumatera Selatan sih, lemak nian, alias enak banget. Walaupun dibakar dengan cangkangnya, ternyata dagingnya benar-benar matang sampai ke dalam. Untuk bumbunya meresap dan rasanya tidak terlalu pedas. Apalagi ada tambahan belimbing wuluh yang membuat kijing bakar khas Pedamaran ini menjadi lebih unik. Karena ada rasa pedas, asin, manis, dan juga asam. Kalau misalnya kamu memanggang atau membakar sesuatu yaitu daging ikan, daging ayam, ataupun kerang, kamu jangan sampai gosong karena dapat mengandung zat yaitu karsinogenik yang dapat memicu sel kanker timbul. Ya nggak, Bu? Iya. Yuk makan lagi ya, Bu. Selain itu daging kijingnya ternyata empuk juga, jadi makin nikmat dimakannya. Gak cuma enak, kerang kijing juga menyehatkan loh. Soalnya dalam kerang mengandung zat besi yang cukup tinggi. Sehingga cocok banget deh buat penderita anemia atau kurang darah.